Yang ketiga, fase binaul walayah, fase membangun loyalitas. Setelah dibangun softnya, setelah dibangun jaringannya, setelah dibangun komunitasnya, dibangun loyalitasnya, walaknya, integritasnya, pembelaan, kecintaan, dukungannya terus dibina, dipupuk agar punya loyalitas yang makin baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama mukmin. Ciri orang beriman, lihat, ciri orang beriman adalah memiliki loyalitas yang sangat baik, baik kepada Allah, kepada Rasulnya maupun kepada sesama mukmin. Dan ini prosesnya di dalam fase membangun jaringan itu, loyalitasnya ditingkatkan. Di dalam surat At-Taubah kita lihat, surat ke-9, ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan saling berwala. Saling berwala, saling bela-membela, saling dukung-mendukung. Lihat, loyalitasnya sangat baik di antara mereka. Dalam hal apa? Dalam hal apa mereka saling berwala? Yaitu dalam hal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dalam rangka saling menyuruh yang ma'ruf, menjaga kebaikan di antara mereka, saling mencegah kemungkaran, saling menegakkan salat di antara mereka, saling menunaikan zakat, saling mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Inilah komunitas yang pantas untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Komunitasnya baik, saling berwala, saling menyuruh yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, saling menegakkan salat, menunaikan zakat, saling mengajak manusia tunduk patuh kepada Allah. Harus bisa melatih diri membangun jaringan. Untuk urusan dunia saja kita kerja keras membangun jaringan. Kenapa untuk agama Allah tidak terfikir? Di sini jadikan pusat kegiatan, tapi jaringannya luas, seluruh Indonesia. Bisa. Kenapa tidak bisa? Rasul pun membangun jaringan dari rumah Arqam bin Arqam. Buat sebuah jaringan yang kokoh, yang kuat. Karena persoalannya, kita bukan hanya diminta untuk berpegang teguh, kita harus berjuang. Dan orang beriman yang mulia adalah yang berjuang. Dan kalau mau berjuang, siapkan softnya yang baik, jaringannya rapi dan punya loyalitas yang baik, saling kuat menguatkan, saling mengisi, saling kuat menguatkan, saling bela membela. Harus itu yang terjadi. Tidak boleh sesama mukmin saling lemah melemahkan. Tidak boleh saling lemah melemahkan. Ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang justru membuat kita makin rapuh, tidak makin kokoh dan kuat. Kalau ternyata aktivitas yang kita lakukan bukan makin memperkuat Islam, makin memperlemah Islam, maka Allah katakan itu tandanya tidak ada iman orang seperti itu. Lihat ciri orang munafik dalam surat ke-9 ayat yang ke-67. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqat. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, ba'duhum min ba'din, sama saja. Ya, orang munafik laki-laki dan perempuan itu sama saja, sejenis di antara mereka. Apa yang mereka kerjakan? Orang munafik itu kerjaannya adalah ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum. Orang munafik itu malah ya'muruna bil munkar, saling menyuruh yang mungkar, malah membantu kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, malah mencegah yang baik-baik itu malah dicegah oleh mereka. Wa yakbiduna aydiyahum, orang munafik itu kikir, tidak mau membela Islam, tidak mau berkontribusi memperkuat Islam. Itu ciri munafik. Bukan malah memperkuat Islam, malah memperlemah dia itu. Malah menyuruh yang mungkar, malah yang baik-baik dicegah, tidak mau membela, tidak mau mendukung. Ya, hal itu terjadi ya karena Allah katakan nasullaha fanasiyah, karena mereka memang orang-orang yang lupa sama Allah, tidak ingat Allah, nggak ada imannya, lupa, ingatnya dunia aja pikiran. Mereka lupa sama Allah, maka Allah lupakan mereka.
Innal munafiqina humul fasiqun, dan orang munafik itu hakikatnya memang orang fasik, orang yang imannya rusak. Jadi kita tidak boleh bertingkah laku laksana orang munafik yang justru kerjaannya malah makin memperlemah dan merusak di dalam tubuh kaum muslimin. Umat Islam itu wajib saling berwala di antara mereka di dalam sebuah komunitas yang jelas. Jadi para jamaah sekalian, kita ini tidak boleh menghabiskan waktu kita, ya. Kita tidak boleh menghabiskan waktu kita, tenaga kita, harta kita di dalam sebuah komunitas yang nggak jelas, yang tidak tersusun rapi. Nggak boleh. Sayang, habis-habis waktu, habis tenaga di dalam kumpulan yang tidak jelas, aktivitas yang tidak jelas, yang tidak tertata, tidak tersusun rapi. Tidak. Rasulullah mengajarkan bukan begitu. Islam itu dakwahkan, bangun jaringannya yang baik, bangun loyalitasnya yang baik, karena kita akan masuk fase yang keempat. Saya ingin jelaskan bahwa loyalitas yang diminta, ukurannya, kualifikasi loyalitas yang diminta di dalam Islam itu sebenarnya kita harus punya loyalitas sampai pada tahap di mana kita punya kesiapan kapanpun dan dimanapun. Begitu loyalitas. Ya, ini yang harus kita mengerti sebelum masuk ke fase yang keempat, itu fase tatbikul amal, fase merealisasikan amal. Umat Islam harus punya loyalitas dengan kualifikasi. Loyalitasnya itu adalah harus punya kesiapan kapanpun dan dimanapun. Harus begitu. Kalau loyalitasnya selalu nggak siap, ini nggak siap, itu nggak siap, wah sulit masuk ke fase yang keempat ini. Perhatikan, kita disuruh oleh Allah untuk punya kesiapan kapanpun dan dimanapun. Begitulah loyalitas kaum muslimin. Perhatikan di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-71. Di dalam surat keempat, ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya juga memang sudah panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, orang yang sudah ditanamkan iman dalam dirinya. Kalau kamu merasa beriman, ya ayyuhalladzina amanu, khudzu hidrakum, kalian harus dalam keadaan siap sedia. Orang beriman itu harus dalam keadaan siap sedia, tidak boleh lalai, tidak boleh lengah, siap sedia kapanpun dan dimanapun. Loyalitasnya harus sampai seperti itu. Jangankan untuk urusan iqamatuddin, jangankan untuk urusan iqamatuddin, kalau kita betul mengaku beriman, para jamaah sekalian, ya, kalau kita betul mengaku beriman, di antara perkara yang kita imani apa? Di dalam rukun iman, kita beriman kepada malaikat, ya kan? Di antara malaikat Allah ada namanya malaikat maut. Di situ saja, kalau kita imani rukun iman dengan benar, itu saja menuntut kita harus selalu dalam keadaan siap sedia. Kapanpun malaikat maut datang, harus siap. Ya kan? Memang begitu dimintanya. Benar nggak beriman? Kalau orang itu beriman, memang selalu punya kesiapsediaan. Karena yang namanya ajal, namanya malaikat maut datang nggak ngasih tanda-tanda. Kapanpun dia bisa datang. Itu saja mendidik kita. Rukun iman itu mendidik kita. Memang harus punya kesiapsediaan. Apalagi untuk urusan membela agama Allah, memang harus begitu. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Sudah, siapkan saja dirinya. Nanti bagaimana komandonya, lihat realita di lapangan. Apakah kamu harus maju berkelompok-kelompok, apakah maju bersama-sama? Ya lihat kondisionalnya. Tapi yang penting harus punya kesiapan. Nah ini yang jadi soal kan, sebenarnya para jamaah sekalian, umat Islam nggak siap terus. Apa-apa disuruh nggak siap, ini nggak siap, itu nggak siap. Susah, disuruh berjuang sulit, nggak pernah siap. Karena tidak pernah mempersiapkan diri. Perhatikan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan apakah orang itu dipandang beriman atau tidak, ya. Apakah orang itu dipandang beriman atau tidak? Di antara ukurannya ternyata apakah manusia itu melakukan persiapan atau tidak. Lihat, sampai seperti itu. Kalau orang itu melakukan persiapan, tanda ada iman. Tapi kalau dirinya tidak pernah melakukan persiapan, betul-betul dia tidak punya iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai menentukan orang itu beriman atau tidak, ukurannya kaitannya dengan persiapan.
Kalau kita betul beriman, wajib melakukan persiapan iman, persiapan materi, persiapan apapun untuk menghadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Harus bersiap-siap. Dalam ayat yang lain, surat ke-9, perhatikan bagaimana Allah menentukan orang itu beriman atau tidak. Kaitannya dengan keimanan. Dalam surat ke-9, surat At-Taubah, dari ayat ke-43 sampai ayat ke-47. Di dalam surat At-Taubah dari ayat ke-43 yang pertama. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, surat ke-9 ayat ke-43, "Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Di dalam ayat ini Rasul saja ditegur oleh Allah. Afallahu anka, mudah-mudahan Allah memaafkan engkau wahai Rasulullah. Mudah-mudahan Allah maafkan engkau ya Rasulullah. Lima adzinta lahum. Kenapa engkau izinkan? Kenapa engkau izinkan orang yang tidak berangkat jihad? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Sampai orang itu jelas alasannya, siapa yang benar, siapa yang dusta. Rasul saja ditegur gara-gara sembarangan memberikan izin. Tidak boleh, sebagai pimpinan tidak boleh punya sifat seperti itu. Ada orang minta izin, ya diizinkan. Sebagai anak buah harus punya mental bertanggung jawab. Namanya manusia, satu saat kita pasti punya uzur, ya, punya halangan. Tapi harus bertanggung jawab, yang gentle, alasannya harus jelas. Dan seorang pimpinan nggak boleh senangnya saja, ya sudah diizinkan, nggak boleh. Maaf, saya berhalangan. Iya, kenapa? Alasannya apa? Apakah uzur syar'i atau tidak? Apakah memang perlu dibantu, ditolong atau tidak? Harus jelas loyalitasnya, harus jelas integritasnya. Tidak boleh asal-asalan. Coba, berani nggak para jamaah sekalian, berani nggak? Kalau kita nggak masuk kantor, kita bilangnya begitu. Maaf, hari ini saya nggak masuk kerja nih. Kenapa? Ya, pokoknya ada aja alasan. Bilang begitu berani nggak ke tempat kerja? Maaf deh, saya nggak bisa masuk. Kenapa alasannya? Ya, pokoknya ada lah. Mau tahu aja, gitu bilang. Ke tempat sekolah juga gitu. Kita nggak masuk sekolah. Maaf nih, saya nggak masuk sekolah hari ini. Kenapa nggak masuk sekolah? Ya, pokoknya ada aja lah, ada keperluan lah pokoknya. Nggak usah perlu tahu lah gitu. Coba berani nggak sama sekolah, sama tempat kerja begitu? Nggak bisa. Kita pasti harus jelas tuh alasannya. Kenapa nggak masuk kerja? Kenapa nggak masuk sekolah? Apa alasannya? Ditanya. Ini giliran buat urusan Islam nggak pernah jelas alasannya. Afwan, anak nggak bisa ikut kegiatan. Kenapa? Ya pokoknya ada kegiatan lah gitu. Ya, loyalitasnya tidak baik, integritasnya tidak jelas. Rasulullah saja ditegur tidak boleh seperti itu. Di ayat ke-44-nya dilihat. La yasta'zinuka alladziina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir tidak pernah minta izin. Tidak akan pernah minta izin untuk berjihad. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dan Allah lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Orang yang imannya betul, dia selalu berusaha hadir di setiap event, di setiap kegiatan di mana ada urusan membela agama Allah, dia tidak akan pernah minta izin dan tidak akan pernah cari-cari alasan, bahkan berusaha untuk bagaimana bisa hadir. Di ayat ke-45-nya, ya, di ayat 45-nya dikatakan, innama yasta'zinuka, yang minta izin kepada kamu itu suka minta izin terus, bahkan izinnya nggak jelas lagi. Yang minta izin kepadamu itu hakikatnya la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, orang yang nggak beriman, memang betul-betul nggak beriman, izin terus, bahkan izinnya nggak jelas lagi. Kalau izinnya syar'i nggak apa-apa, uzur syar'i. Nah, ini yang dipermasalahkan nih, ada orang yang izinnya nggak jelas. Itu tanda loyalitasnya tidak baik. Orang yang minta izin kepadamu itu untuk tidak berjihad, hakikatnya itu memang bukan orang beriman pada Allah dan Rasulnya pada hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hatinya memang selalu ragu, nggak punya keyakinan pada Islam. Fahum fi raibihim yataraddadun, selalu diombang-ambing dalam keraguan. Coba lihat, kenapa orang beriman itu berusaha untuk selalu bisa hadir, selalu bisa ada di setiap kesempatan, selalu siap sedia. Kenapa begitu? Lihat di ayat ke-47-nya, di ayat 46-nya.
Di 46-nya dikatakan walau aradul khuruja la'addulahul uddah. Karena kalau mereka betul-betul ingin berjuang, pasti melakukan persiapan. Nah, itu masalahnya. Walau aradul khuruja la'addulahul uddah. Kalau mereka betul-betul ingin melakukan sesuatu, apapun itu, apalagi untuk membela agama Allah, pastilah mereka melakukan persiapan. Makanya, mau dijadwalin kapanpun siap, karena memang ada persiapannya. Tapi orang yang tidak pernah mempersiapkan diri, mau ditunda seminggu lagi, sebulan lagi, tahun depan, gak bakal pernah siap. Memang gak pernah ada persiapannya. Bayangkan, Allah kaitkan antara persiapan dengan keimanan. Orang ini beriman atau enggak, lihat. Dia ada persiapan enggak dalam diri? Kalau dia tidak pernah mempersiapkan diri, itu memang bukan orang beriman. Jangankan persiapan untuk iqamatuddin, persiapan menghadapi malaikat maut aja tidak dia lakukan. Itu kan tandanya memang tidak beriman. Jadi seperti itu loyalitasnya yang ingin diminta. Loyalitas kaum muslimin punya kesiapsediaan kapanpun dan dimanapun. Nah, orang seperti inilah yang gampang untuk diajak berjuang. Masuk ke fase yang keempat tadi. Fase berjuang.